Loh, kalau yang PSK tadi sempat nanya nggak ke mereka? Mereka udah tahu kalau mereka positif nih. Dia masih praktek gitu ya. Mereka pakai pengamanan nggak gitu? Mereka sih bilang sebetulnya kita maunya pengamanan. Kadang kliennya nggak mau. Ibu hamil yang belum pengobatan itu tuh nggak boleh dibersalin secara normal. Oh, harus sesar? Harus sesar. Makanya kalau kayak gitu harus kita rujuk untuk dilakukan seksio, sesar. Cuma kan udah pembukaan 7 di klinik saya nggak bisa kita rujuk. Kalau pembukaan 7 kita rujuk, dia lahir di jalan. Mau nggak mau ya kita lahirkan lah di fasilitas kita. Dengan resikonya tadi, bayinya bisa positif HIV. Oh iya, kurang lebih kayak gini misalnya nih, kayak jamurnya. Nggak kelihatan dok. Bapak bareng Pak. Ini sakit dan nyeri banget. Biasanya kalau udah kayak gini orangnya nggak mau makan. Gitu ya, karena saya pernah punya pasien. Lu sariawannya begitu ya? Oh, sariawan kan, kita sariawan kecil aja kadang nggak nafsu makan ya. Satu aja secuil itu kadang males banget makan ya. Ini dia sariawannya seluruh mulut sampai tenggorok coba. Nah kalau kayak gitu udah kita pakai selang. Tapi yang kayak gini itu pakai selang langsung makan, nggak bisa lagi. Nggak bisa makan kayak gini, dia nggak mau. Dia itu udah nggak bisa disembuhin lagi tuh dok? Aduh, kalau udah sampai AIDS itu kita lebih banyak pendekatannya spiritual ya. Nah, dok. Berarti ini udah stadium berapa? Kalau tadi tuh mungkin dia baru stadium 2 atau 3 ya. Kalau yang tadi yang lebih parah yang jamurnya sampai tenggorok itu udah stadium 4. Nah, kalau yang PSK tadi belum sampai ke level ini dong pasti kan, karena kan mereka secara fisik gak kelihatan. Yang kita ketemu di lapangan iya. Rata-rata mereka ya belum masuk ke fase klinisnya HIV/AIDS ya. Nah sekarang dok sempat nanya nggak ke mereka? Mereka udah tahu kalau mereka positif nih. Dia masih praktek gitu ya. Mereka pakai pengamanan nggak gitu? Mereka sih bilang sebetulnya kita maunya pengamanan. Kadang kliennya nggak mau. Jadi nggak pakai? Menolak, nggak pakai. Oke, mungkin ada juga gini, suami istri itu yang saking takutnya pasangan pakai kondom ada juga. Ada juga mungkin suami istri yang kalau udah nonton ini nih curiga gitu ya, pasangannya gitu ya, misalnya. Kemudian minta suaminya periksa gitu. Itu gimana jadinya? Boleh kan gitu ya? Boleh. Berarti sebenarnya nggak harus dalam keadaan misalnya mau menikah, dalam keadaan harus hamil, bersalin. Iya, berarti orang kita sehat pun juga bebas boleh screening HIV. Kalau memang dia kan ada yang ya tadi takut ya. Saya juga banyak juga tuh komentator gini, dok, kok saya jadinya takut, boleh nggak sih dok saya tes HIV? Boleh. Tapi memang kalau tes HIV tanpa resiko gitu ya, pada saat kita counseling dia nggak punya resiko, dia juga nggak ada gejala ke arah HIV/AIDS, itu kita nggak tanggung gitu. Rata-rata kayak gitu, yang ditanggung sama negara yang gratis itu yang dia punya faktor resiko, dia ada resiko pasangan yang positif HIV. Tapi sebetulnya gampang kok, apalagi di Jakarta banyak banget laboratorium atau klinik yang menyediakan tes HIV. Oh gitu ya, banyak banget. Cuma masih sanksi sosial itu yang mungkin orang jadi malu. Nah tapi dok, tadi bicara mengenai yang tadi ya, apa namanya, yang ternyata pas dia lagi screening test, pas lagi mau punya anak, lagi hamil, ternyata positif. Betul. Itu anaknya gimana? Anaknya sebetulnya gini, kalau ibunya positif, dia ketahuan dari awal dia harus minum obat untuk mencegah penularan ke anaknya itu pada saat proses kehamilan atau pada saat proses persalinan. Itu kita bisa tekan kok. Lebih dari 95% kalau ibunya positif dan minum obat itu resiko penularannya bisa kita tekan. Berarti ada yang nggak positif jadinya? Banyak yang nggak positif kok. Banyak. Oh gitu. Walaupun kan kita bicara mengenai penularan aja via darah gitu ya. Iya betul. Nah ini kan sedangkan anak tuh di dalam dan darah bisa gitu kita tekan, karena kan pengobatannya itu dia menekan jumlah virus dan kualitas virus itu untuk menyerang pertahanan tubuh kita. Jadi kalau kita cek gitu ya, kadar virusnya tuh sampai bisa nggak terdeteksi. Walaupun virusnya ada dalam tubuh kita, iya, tapi nggak terdeteksi oleh alat gitu. Saking stabilnya, saking kita menjaga tuh dia di fase laten tidur loh. Jadi si obat itu bikin si virus itu ada di tubuh kita tapi tidur pingsan gitu. Tapi bukan berarti mati ya.
tidur gitu. Jadi jangan pas sampai tidur dia trigger nggak kanker ya. Akhirnya kita buat stabil sehingga resiko penularan dari ibu ke anaknya bisa kita tekan. Banyak kok yang ibu hamil yang udah positif, kemudian dia minum obat, rajin minum obatnya ya, nggak pernah bolong-bolong, anaknya negatif dilahirkan. Tapi balik lagi harus ada tata cara prosedurnya, bersalinnya harus gimana gitu ya, boleh menyusui atau enggak, itu ada pendampingan yang ketat dari petugas medis. Makanya tadi saya cerita juga nih, saya pernah ketemu ya pasien, dia mau bersalin, datang ke fasilitas kesehatan untuk bersalin, udah pembukaan 4. Dia belum pernah tes HIV. Kan harus tes HIV dong. Nah, pada saat muncul hasil tes HIV-nya ternyata dia positif, tapi pembukaannya udah 7. Aduh, terus gimana tuh? Pembukaan udah 7 kan nggak bisa kita rujuk. Kan orang yang ibu hamil yang belum pengobatan, itu tuh nggak boleh dibersalin secara normal. Oh, harus sesar? Harus sesar. Karena resiko persalinan normal itu kan terjadi perlukaan, benar nggak? Dan itu kan dia lewatin vagina yang isinya tuh cairan vagina yang mengandung virus. Belum diobati, ya resiko penularan ke bayinya tinggi banget. Makanya kalau kayak gitu harus kita rujuk untuk dilakukan seksio, sesar. Cuma kan udah pembukaan 7 di klinik saya, nggak bisa kita rujuk. Kalau pembukaan 7 kita rujuk, dia lahir di jalan. Mau nggak mau ya kita lahirkan lah di fasilitas kita. Dengan resikonya tadi, bayinya bisa positif HIV. Tapi kalau kayak gitu biasanya kita langsung rujuk ke rumah sakit sehingga si bayi bisa mendapatkan profilaksis ya, obat-obatan untuk mencegah penularan. Kemudian yang kedua dia langsung dites gitu. Tesnya kan agak complicated untuk bayi, beda sama dewasa. Oh, nggak bisa kayak langsung ambil darah doang? Bisa diambil darah, cuma pemeriksaannya untuk bayi itu biasanya namanya pemeriksaan virologi ya, pakai PCR. Dicek DNA, RNA dan lain-lain. Nah itu kan nggak ada di fasilitas kesehatan saya waktu itu kan di klinik ya. Yang notabene itu kan primer, jadi nggak bisa, harus kita rujuk ke rumah sakit untuk penanganan bayinya lebih lanjut. Tapi ada juga dok yang bayinya terdapat positif? Oh iya ada. Saya bahkan punya ibu rumah tangga yang volunteer saya, tempat saya kerja, dia positif, anaknya dua-duanya positif. Positif sejak lahir apa sejak menyusui? Sejak lahir. Nah kalau misalnya ini kayak bayi-bayi sejak lahir ya memang sudah terdapat positif, ini gimana nih dok menjalani hidupnya? Apakah ada peluang sembuh nggak? Oh nggak bisa. Kalau udah infeksi HIV tadi saya bilang dia menginfeksi, dia masuk ke DNA, dia melekat ke DNA kita dan kita nggak bisa bikin dia mati gitu. Pengobatan itu nggak bikin dia mati, cuma bisa bikin dia tidur gitu. Kalau bahasa istilah awamnya itu bikin tidur, dorman, tapi dia masih hidup di tubuh kita. Mengganggu pertumbuhan si anak itu nggak? Selama pengobatannya bagus enggak. Tapi jadi kan kayak berarti kita harus minum obat terus berarti? Yes, setiap hari dan itu sepanjang hidupnya. Ada kok saya pasien volunteer juga usia 16 tahun positif dari lahir. Oh dan dia masih survive dia gitu masih ya? survive. Dan nggak ada gejala-gejala yang gimana gitu? Ada sih. Memang kalau orang HIV positif itu karena rentan daya tahan tubuhnya itu sangat rendah, biasanya mereka gampang sakit dibandingkan orang yang sehat. Oh sama kayak ini dong, orang bilang ada gejala apa nih yang penyakit yang autoimun Yes, gitu. kurang lebih sama. Itu kan kita bilangnya imunokompromis. Jadi orang yang dengan gejala gitu bisa autoimun atau HIV, jadi bisa dua itu? Iya banyak. Bisa juga pengobatan steroid jangka panjang bikin gejalanya kayak HIV/AIDS ya, daya tahan tubuhnya rendah. Gitu. Tapi kan itu balik lagi itu harus dilakukan pengecekan ya, prosedurnya banyak banget tuh kita bisa ngebedain dia HIV atau autoimun. Oh, tapi itu bisa di ini nih ya, maksudnya bisa dibedakan. Tapi dengan gejala maksudnya arah sakitnya itu apakah sama atau gimana? Karena kan sama-sama nyerang darah putih kan? Yes, betul. Walaupun yang diserang tuh agak berbeda ya untuk penyakit autoimun. Kalau autoimun kan semuanya diserang, sel darah putihnya bukan cuma CD4 gitu. Dan gini loh, biasanya orang-orang yang memang status daya tahan tubuhnya rendah, misalnya pada penderita autoimun gitu ya, atau pasien tuberkulosis gitu ya, terus juga yang penggunaan steroid tinggi, ya ada yang kayak gitu-gitu, kita juga cek screening HIV gitu. Nah, dari berapa kasus yang dari ketemu sama dokter nih, yang ditemui yang mengidap HIV ini, ada klasifikasi tingkat ekonomi nggak, dok? Mesti harus yang apa yang orang kaya, apa gelandangan? Semua bisa kena. Mau tingkat dia pendidikannya bagus gitu ya, banyak kok. Saya punya komunitas ya, LSL, laki seks lelaki, itu pendidikannya bagus loh, pendidikan tinggi loh, banyak loh. Ya kalau biasanya kalau penasun, pengguna jarum suntik ya, itu rata-rata ya dia ekonomi dan pendidikannya memang rendah. Tapi kalau LSL atau PSK
tinggi banyak. Jadi memang HIV itu bisa kena. Kalau ada yang bilang Semua HIV itu hanya gitu. penyakit masyarakat kelas bawah, enggak, salah besar. Semua dia bisa kenain. Gitu. Nah kalau misalnya gini kayak tunawisma atau juga mungkin ODGJ ya kan itu kan banyak kan yang tinggi, kemudian pengaruh dari media, kemudian ya kadang-kadang ada budaya atau culture apa yang ditularkan oleh media yang sampai orang bereksperimen dengan seksualitas gitu, ada penyimpangan segala macam yang kemudian jadi kecenderungan ketularan ini. Karena kalau yang mereka yang berada di bawah tanpa ada informasi ini kan nggak tertular, misalnya kayak yang tunawisma misalnya nggak pakai GJ gitu, nggak pakai internet gitu segala macam, dan dia nggak tahu ini hubungan apa sih. Jadi ada nggak di? Ya kalau ODGJ iya, kita kan juga melakukan VCT screening pada panti. ODGJ iya juga? Panti-panti sosial yang untuk pasien-pasien ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Kita juga screening itu rutin setiap tahun gitu. Dan tapi kasusnya nggak gitu banyak sih. Sekali ya paling kalau kita panti misalnya sekitar 200 orang, waktu itu kita di salah satu panti di Jakarta Barat gitu, itu kita ketemu 1 yang positif. Itu dari mana ya mereka bisa ada? Ya kan itu bisa dari jadi penularannya, ya benar. bisa jadi sebelum dia terkena gangguan jiwa, bisa jadi terus pada saat dia prosesnya dia sudah gangguan, kan rata-rata gangguan jiwa itu dia kan kita dia ODGJ, schizofren dari gejalanya muncul ketika dia usia 18 tahun, usianya sekarang dia 35 tahun gitu ya kan. Artinya dia penularannya pada usia 20 tahun yang memang dia udah ODGJ. Ya kan ODGJ itu kan kadang dia nggak sadar ya, ada orang mau apa juga dia diajakin apa aja dia mau kan. Kan dia sama seperti orang sehat, dia juga punya nafsu. Bahkan beberapa ODGJ itu kan nafsunya kan nggak terkontrol ya. Gitu. Agak ini banget ya. Saya juga ada juga yang sakit kemudian melampiaskan ke mereka, ada juga. Wah, ada juga gitu. Karena Di kan pinggir jalan gitu tiba-tiba lagi ini dan tinggi banget. Ada juga. Bahkan saya punya ini kasus ODGJ, dia wanita positif HIV, dia TB juga, tuberkulosis, dan lagi hamil. Gitu di salah satu panti gitu. Jadi ya iya ada sih. Gitu. Dan kita kalau dari faktor resikonya kemungkinan besar ya dari orang luar ya, orang yang nggak dikenal. Ya karena kan kita malah nggak bisa ngedetect ya. Kita nggak bisa detect, kita nggak tahu gitu. Ditanyain juga kan namanya ODGJ kan susah. Emang ngobrol gini bikin parno sih. Iya sih benar. Karena memang gini ya, dengan adanya berbagai penyakit-penyakit baru lagi gitu ya nggak usah ini deh, terlepas dari ya pandemi apa, terus ada monkeypox atau apa, ini kan makin banyak memang varian-varian baru yang juga menakutkan gitu. Tapi sebenarnya ya penyakit yang dari awal dari dulu banget kita tahu HIV ini juga masih belum kelar juga sebenarnya kan. Masih belum kelar walaupun targetnya memang 2030 kita zero HIV ya, artinya zero nggak ada lagi orang terinfeksi HIV, zero lagi orang HIV dia sampai ke stadium AIDS gitu, sama zero stigma. Walaupun 2030 tuh kan PR-nya dikit lagi ya, 2022 8 tahun lagi, tapi sebetulnya ya tadi ya potensi orang yang positif yang mau dites aja tuh kita masih susah, masih banyak. Dok, ya. Dari tadi dokter bilang gini, HIV itu jangan sampai di AIDS. HIV dan AIDS itu golongan yang berbeda tuh gimana? Sama, HIV itu sebetulnya virus. Dia human immunodeficiency virus. Virus yang mengakibatkan tadi ya matinya sel daya tahan tubuh. HIV dia masuk ke tubuh kita, kemudian timbullah gejala klinis itu ada 4 stadium tuh, 4 tahapan kayak kanker ya. Kayak kanker. Ya kan kanker kan stadium 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu kita sebut sebagai AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Artinya daya tahan tubuhnya tuh udah rendah banget. Saking rendahnya tuh infeksi macam-macam tuh bisa masuk ke tubuhnya dia dan mengakibatkan penyakit. Itu udah stadium 4. Nah, gejala stadium 4 tuh biasanya dia udah toksoplasmosis otak. Itu yang bisa bikin pasiennya meninggal gitu. Karena kan toksoplasmosis bikin meningitis gitu, ensefalitis gitu, pasiennya kejang-kejang kemudian meninggal. Kemudian tadi dia kandidiasisnya udah sampai kerongkongan, sarkoma Kaposi, kanker pada kulit, penurunan daya tahan tubuh lebih dari 10 kilo atau kita bilangnya wasting gitu. Jadi biasanya kalau orang AIDS itu dirawat ya di rumah sakit, kita tuh udah bisa ngebedain. Dulu saya zaman koas aja saya harus belajar gitu loh. Ini pasien AIDS atau bukan. Dilihat dari sebenarnya kelihatan. Kalau udah stadium 4 udah kelihatan. Stadium klinisnya walaupun terkadang ya dok,
kita kan sebagai manusia berasumsi ya. Iya. Berasumsi karena kita lihat mungkin lihat lifestyle-nya, lihat apanya. Kita manusia kan kadang berasumsi kayaknya dia kenanya ke situ karena kan udah tahu nih kalau si penyakit AIDS ini kan karena apa Identik, karena apa iya, identik benar-benar. gitu kan. Tapi kan memang kalau dari segi hasil dokter lah kalau kita bilangnya pasti yang keluar adalah yang kayak tadi misalnya sakit apa yang memang udah sangat berat memang. Nah, itu bisa dibedain. Bisa, kalau dari pandangan mata ya, tapi balik lagi terlatih ya, petugas medis yang terlatih, dokter Oh, gitu. emang yang udah ahli yang udah tahu ahli ya? udah bisa lihat itu mana kelainan kulit yang karena sarkoma kaposi HIV AIDS atau bukan, itu ya memang keahlian kita melihat gitu. Ada bedanya berarti? Enggak sih, sebetulnya karena kan sarkoma kaposi itu sering banget sama pasien-pasien AIDS ya. Jadi kalau udah ketemu kelainan kulitnya, dia warnanya tuh kadang tuh warna bercak hitam, ada sekitarnya itu warna merah muda gitu. Pokoknya tuh khas banget deh, dan kadang suka susah dijelasin juga sih. Makanya kadang tuh instingnya dokter tuh terlatih karena kan sering melihat pasien gitu kan. Ketemu pasien sering gitu, jadi dia bisa lihat nih, oh ini pasien HIV. Gitu, oh ini bukan pasien HIV. Ada juga yang pasien yang dia sama sekali belum pernah tes, belum pernah dapat obat, datang ke kita dengan keluhannya kejang. Waktu itu saya pernah, kan kebetulan saya juga pernah dinas di Lombok ya. Datang gitu kan, keluhannya dia kejang. Pas saya lihat saya langsung tahu nih kemungkinan saya curiga. Tapi kan nggak boleh bilang gitu, oh ini pasien Kamu AIDS gitu ya, langsung kejang lagi. Tapi saya langsung bilang, saya curiga ke arah situ, tolong dites HIV-nya. Positif? Gitu. Ya positif ternyata dia, dan dia belum pernah dites, kalau pengakuan dari keluarganya ya belum pernah dites, artinya belum pernah dites ya belum pernah minum obat. Dan khas banget kalau pasien-pasien kayak gitu. Nah, orang medis pun juga harus bisa udah harus curiga. Nah, ketika dia positif kan kita penanganannya agak spesial ya. Pengendalian resiko infeksinya tuh harus ketat juga, karena kan tadi potensi penularannya kan juga ke kita, ke petugas medis yang melakukan penanganan. Biasanya itu infus, berarti kalau udah sampai kayak gitu udah stadium 4. Oh, udah stadium 4. Mungkin nggak dok kalau misalnya dia baru stadium awal langsung terkena kayak gitu? Penyakit parah? Oh enggak sih. Enggak ya? Jadi ada proses berapa tahun ya, betul. yang orang sampai nggak ngeh kalau dia itu ternyata positif dan orang itu udah hidup bersama gitu ya. Kadang-kadang dia baru tahu belakangan, ya jangan-jangan gitu kan, keterlambatan info ini yang kadang-kadang sampai soalnya meningitis, tuberkulosis yang paling sering. Itu yang paling sering ya dok. Lagi satu lagi hepatitis. Jangan udah gitu anggota ISIS. Udah selesai. Hepatitis itu pokoknya temenan sama HIV. Temenan. Hepatitis B itu temenan. Biasanya orang yang positif HIV dia juga positif HIV. Hepatitis. Makanya kalau pasien yang dia ketemu duluannya hepatitisnya duluan. Baru ketahuan itunya. Ketemuannya hepatitis dulu, kita langsung minta dia cek untuk HIV. Tapi normal ya dok? Terlepas dari HIV. Langsung stigma keluarnya. Teman saya gitu lagi. Lagi nggak usah dibayangin. Aku bilang ya, salah satu gejala akhir AIDS itu kan sarkoma kaposi, bercak-bercak hitam. Sampai tuh pasien saya gini, deket rumah saya tetangga saya ada dok kayak ini loh dok, hitam-hitam apa borok-borok hitam, jangan HIV. Kan kita nggak tahu ya ada bercak-bercak hitamnya karena alergi atau HIV. Ini kayak timbul stigma, jadi saya takut dok. Ya kan nggak boleh juga. Tapi itu nular dok. Seuzon. Kalau yang udah sarkoma itu kan berarti kan udah bercak-bercak gitu. Itu udah AIDS itu. Iya, maksudnya pas ketika udah AIDS udah buka udah buka ya. Hitam-hitam. Nggak, maksudnya menular ke... enggak, menular melalui penularan kulit, enggak. Tapi udah kebuka kan luka? Tapi kan yang penting untuk penerimanya luka. Jarang sih luka. Kalau sarkoma tuh kayak bercak-bercak hitam kayak orang kanker kulit. Coba nanti dibedakan, bisa dibedakan itu. Contoh sarkoma kaposi ya. Kan ada banyaknya tuh 1, 2, 3, 4 gambar. Itu banyak banget DM yang masuk, dok. Kalau ini kira-kira aku kena sarkoma nggak? Jadi maksudnya saking dia takut gitu loh. Jadi kayak dia relate, ini tetangga aku, ini bapak aku kan udah usia sekitar, ya kan lansia kan rata-rata kan terjadi hiperpigmentasi ya, kulit hitam-hitam gitu. Itu bukan kayak gitu. Jadi banyak juga akhirnya mereka ketakutan, akhirnya konfirmasi ke aku melalui DM gitu kan. Ya aku harus kasih tahu, enggak kok, bukan sarkoma kaposi itu enggak kayak gitu kok gitu. Tapi kalau sarkoma itu berarti pasti AIDS ya? Rata-rata iya. Pada pasien HIV positif. Pada pasien AIDS, benar. Oke. Dok, balik lagi nih ya ke penyakit-penyakit yang tadi sempat disebutin gitu ya, penyakit-penyakit yang kata dokter memang ini paling sering.
kayak hepatitis, kayak meningitis, terus benar. sarkoma gitu Sifilis ya. juga banyak. Sifilis juga temenan sama Sifilis lagi namanya. Oh, sifilis sudah jelas ya, memang tempatnya. Sifilis atau raja singa tuh juga temenan Eh, sama tapi kan- Gonore. Tapi kan Gonore. jelas Sifilis, gitu. iya. Gonore juga. Kencing nanah kan. Kencing nanah. Nggak, tapi maksudnya kan kalau di situ ya emang udah jelas penyimpangan gitu kan. Maksudnya ya penyimpangan seksual gitu kan. Nah, tapi ini kita bicara yang Minum normally susu. hepatitis, meningitis yang memang orang nggak AIDS pun juga bisa kena. Yes. Nah, sebenarnya virus-virus ini sendiri tuh bisa didapat dari gimana sih, Dok? Kalau yang Kamu mau nyari? Enggak, maksudnya bisa didapat dari mana? Maksudnya Surprise gitu. kan ketika nih udah AIDS itu berarti kan udah pasti akan kena sana. Kenapa cepat banget kena ke situ? Karena pasti ada virus yang memang mungkin lebih cepat. Karena untuk orang normal aja penyakit-penyakit ini kan juga tetap bisa kena gitu. Iya betul. Kalau meningitis itu penularannya dia melalui droplets yang paling banyak, saluran pernapasan. Meningitis. Jadi aku juga punya cerita. Jadi waktu pas aku jadi dokter di salah satu rumah sakit gitu ya, itu ketemu pasien tuh umur 15 tahun dia udah AIDS. 15 tahun. 15 tahun. Paling muda tuh. Paling muda yang aku ketemui ya. Mungkin sejawat-sejawatku mungkin ada yang jauh lebih muda lagi. Itu udah bergejala atau gimana, Dok? Udah bergejala, dia udah AIDS gitu. Jadi kan artinya iya, kalau iya, dia udah 15 AIDS. tahun itu kan dia dari mulai terinfeksi sampai AIDS itu kita anggap lah ya mungkin 5, 10, 15 tahun. Kan artinya kan mungkin di usia 10 tahun ke bawah ya dia udah terinfeksi. Dan dari konselingnya memang iya dia udah melakukan hubungan seksual tuh dari dia sekolah dasar. Berarti HIV ini tidak Virus. bisa disembuhkan.